Anak-anak sekolah minggu, pada saat ini kita akan mengikuti ibadah pada hari Minggu, Minggu Jubilate 3 Mei 2020. Karena itu, marilah kita mengikutinya dengan penuh sukacita. Salam, Tuhan memberkati. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya ya, sehat selalu. Kita sudah ada 7 kali, 7 minggu mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Itu tidak akan mengurangi rasa semangat dan sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari Minggu ini kita mulai ibadah kita dengan nyanyian. Kita bernyanyi dari buku ND Anak Sekolah Minggu yang nomor 1. Ayo, ada yang tahu nggak? Judulnya apa? Buku ND Anak Sekolah Minggu yang nomor 1. Marta Tahua Manuki. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya, diikuti gerakannya. Mari. Anak, sekarang kita membaca ayat bulanan untuk bulan Mei tahun 2020. Nah, buka kitabnya ya. Dari Markus 16 ayat 15. Karena ini minggu pertama, jadi anak-anak masih boleh membaca. Tapi besok kalau sudah minggu kedua, ketiga, keempat, diusahakan hafal ya. Oke, sekarang Inang bacakan dulu. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita ulangi sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Hafalin ya. Halo adik-adik sekolah minggu. Tadi kita sudah mendengarkan ayat bulanan. Sekarang kita kembali bernyanyi yuk. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 311, Harus Saling Sayang.
itu sakit. Ejek, 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 itu jelek. Kita harus saling sayang, karena kita anak terang. Kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Sekali lagi ayo. Bit cubit cubit itu sakit. Jek ejek ejek itu jelek. Kita harus saling sayang, karena kita anak terang. Kita harus saling puji, karena kita Tuhan sayangi. Salam, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Nah, anak-anak, kita baru saja memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita harus berdoa. Mari anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucapkan rasa syukur, terima kasih kami, di mana Engkau telah berikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, sertai dan berkati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, persiapkanlah hati, pikiran, tubuh dan jiwa kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Begitu juga Tuhan, biarlah firman yang kami dengar dapat tumbuh di dalam hati kami, sehingga kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati juga Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 41. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombaknya menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, sebelum Amang bercerita, mari kita tonton film ini dengan baik-baik. Disimak ya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau.
Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Anak-anak sekolah minggu, kita sudah menonton filmnya, sekarang Amang akan bercerita. Dalam kisah perjalanan murid-murid Yesus, ketika naik perahu bersama Yesus, mereka diserang rasa takut yang berlebihan. Karena ombak dan badai yang menghempaskan perahu mereka. Mereka panik. Iman mereka sedang diuji. Mereka menjerit ketakutan. Kita bisa bayangkan kepanikan mereka. Ada yang mengambil ember. Ada yang menjerit. Ada yang berteriak minta tolong. Ada yang menangis. Dan ada yang bengong saking takutnya. Atau bahkan ada juga yang mau pingsan. Begitulah jika rasa takut menguasai hidup mereka. Dalam ketakutan yang mencekam itu, ada suatu hal yang dilupakan oleh murid-murid Yesus. Mereka lupa bahwa Yesus, Sang Juru Selamat, ada bersama-sama mereka di dalam perahu itu. Mereka dekat dengan Yesus secara fisik, namun mereka tidak mempercayai diri padanya. Mereka lupa Yesus dan kuasanya.
dalam rasa takut dan kepanikan, mereka berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus langsung merespon kepanikan para murid itu. Dalam ayat 39 dikatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus segera mengajar mereka dengan berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dalam ayat 40. Yesus menyadari bahwa murid-muridnya sedang belajar mempercayakan diri kepada Yesus. Iman mereka masih tergolong pemula. Iman mereka ibarat benih yang baru ditaburkan. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 26. Itu sebabnya Yesus lebih dahulu mengadakan mujizat dengan meredakan ombak itu, lalu menyadarkan para murid supaya mereka tidak terlalu takut jika bersama-sama dengan Yesus. Yesus sungguh peduli atas kepanikan murid-murid tersebut. Anak-anak sekolah minggu, kisah ini mengajarkan kita apa arti iman. Iman adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Iman bukan berarti anggap remeh terhadap suatu masalah. Iman juga bukan rasa takut yang berlebihan. Iman lebih tepatnya adalah rasa aman bersama Tuhan karena Dia menjagai dan melindungi kita. Sehingga rasa takut itu bisa ditaklukkan. Karena itu, anak-anak sekolah minggu, hanya bersama Tuhan Yesus saja kita merasa aman dan tentram. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkatilah firman-Mu agar tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak takut karena Tuhan menjaga dan melindungi kami. Kami percaya jikalau ada si jahat yang mengganggu kami, Tuhan akan menghardiknya, maka hidup kami menjadi tenang dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, selanjutnya kita menyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 61 yang judulnya apa? Soraklah. Oke, langsung saja. Soraklah, puji nama Bapa di surga. Angkat suaramu, nyanyilah, agungkanlah kebesarannya. Marilah persembahkan kehidupanmu dalam setiap derap langkahmu, sebagai tanda ucap syukurmu padamu. Segala puji, syukur dan sembah Bapa, Putra, Rohnya yang kudus, atas keselamatan yang Kau beri. Soraklah, puji nama Bapa di surga. Segala bangsa-bangsa pujilah, kini dan selama-lamanya. Soraklah, haleluya. Terima kasih.
Mari anak-anak sekolah minggu kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Horas.